Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel YouTube Dela. Untuk hari ini Dela akan membahas materi tentang geografi regional Indonesia dari pertemuan pertama sampai ke pertemuan ke-6 ya teman-teman. Nah, sebelum kalian lanjut, Dela mau ngingetin untuk teman-teman sekalian untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa selalu hidupin tanda lonceng supaya teman-teman gak ketinggalan dengan video Dela selanjutnya. Oke, tanpa lama-lama kita lanjut yuk ke pembelajaran hari ini. Yang pertama itu adalah letak kepulauan Indonesia. Jadi letak kepulauan Indonesia terdiri menjadi 4, yaitu letak fisiografis, sosiografis, geografis, dan letak sosial budaya. Nah, kalau letak fisiografis biasanya terdiri dari letak astronomis, geologi, dan geomorfologi. Nah, kalau letak sosiografis biasanya itu terdiri dengan sosial, ekonomis, dan maritim. Untuk letak geografis itu biasanya mencirikan Indonesia terletak di antara dua samudra dan dua benua. Nah, untuk letak sosial budaya itu mencirikan bahasanya Indonesia berada di jalur lintas perdagangan internasional. Oke, kita lanjut. Nah, untuk materi yang kedua itu tentang konsep region dan Indonesia sebagai regional. Nah, ada 7 unsur esensial geografi regional. Yang pertama itu letak atau lokasi, yang kedua luas atau bentuk wilayah, yang ketiga itu relief atau iklim, yang keempat geologi atau geomorfologi, yang kelima itu sejarah, yang keenam penduduk, budaya, dan mata pencarian, serta yang ketujuh yaitu potensi atau permasalahan utama. Oke, kita lanjut. Nah, Indonesia suatu region. Nah, Indonesia dikatakan suatu region karena secara astronomis Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan serta 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak lintang berpengaruh terhadap iklim matahari Indonesia, yaitu berada di daerah iklim tropis. Letak bujur berpengaruh terhadap adanya perbedaan waktu. Nah, secara geologis, kepulauan Indonesia terletak pada pertemuan 3 lempeng besar dunia, yaitu lempeng Eurasia, Pasifik, dan Hindia Australia. Oke, di sebelahnya itu ada aspek regional Indonesia. Nah, di sini ada 6 aspek, diantaranya yaitu administrasi, geologi, flora fauna, budaya, aktivitas penduduk, dan iklim. Next. Nah, untuk materi selanjutnya itu tentang fisiografi Indonesia dan aspek geologi. Jadi, kepulauan Indonesia terdiri menjadi 2, yaitu daerah kratogen dan daerah tektogen. Nah, sistem lempeng di Indonesia terdiri menjadi 3, yaitu yang pertama lempeng Asia Tenggara, yang kedua itu lempeng Laut India atau Australia, dan yang ketiga itu lempeng Lautan Pasifik Barat. Oke, kita lanjut ya. Oke, geomorfologi, klasifikasi bentuk lahan. Jadi geomorfologi ini berkaitan dengan bentuk lahan. Nah, jadi apa saja sih bentuk lahan yang ada di Indonesia? Jadi ada beberapa bentuk dari klasifikasi bentuk lahan. Yang pertama itu adalah vulkanik, yang kedua struktural, yang ketiga denudasional, yang keempat marin, yang kelima eolin, yang keenam fluvial, ketujuh solusional, ke-8 glasial, dan yang ke-9 itu organik. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini ada iklim dan biografi Indonesia. Jadi, wilayah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia loh. Nah, dari aspek meteorologis, benua maritim Indonesia mempunyai kompleksitas dalam fenomena cuaca dan iklim. Nah, atmosfer di atas Indonesia sangat kompleks dan pembentukan awannya sangat unik. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini ada biografi Indonesia. Nah, Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman hayati terbesar di bumi loh. Nah, kepulauan Indonesia merupakan wilayah yang unik, kombinasi dari
Kondisi geologi, geomorfologi, dan iklim berpengaruh terhadap kondisi biografi di Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan itu terdapat tentang peta persebaran flora dan fauna di Indonesia dengan dibatasi dengan 2 garis, yaitu garis Webb dan garis Weber. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini terdapat letak astronomis dan geologis di Indonesia. Nah, berdasarkan letak astronomis, Indonesia dilewati oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang membagi bumi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, Indonesia berada di antara 23,5 derajat lintang utara atau garis balik utara dan 23,5 derajat lintang selatan atau garis balik selatan. Nah, sebagian besar wilayah Indonesia, baik daratan maupun perairan, berada pada belahan bumi selatan. Hanya sedikit yang berada pada belahan bumi utara. Oke, ini materi yang terakhir, itu tentang letak geologis Indonesia. Jadi, bumi kita merupakan planet dinamis. Nah, adanya tenaga dalam dari bumi, yaitu disebut dengan tenaga endogen, menyebabkan kerak bumi terpecah dalam bagian-bagian dikenal sebagai lapisan atau lempeng tektonik. Nah, lempeng ini bergerak ke berbagai arah dan berinteraksi satu sama lain dan menghasilkan kondisi geologis yang spesifik di suatu wilayah. Salah satunya di wilayah Indonesia. Nah, maka dari itu kenapa di Indonesia banyak sekali terdapat gunung-gunung api yang aktif. Nah, Indonesia juga disebut sebagai Ring of Fire. Nah, karena di Indonesia dikelilingi dengan cincin api, diantaranya yaitu gunung-gunung api yang masih aktif di Indonesia. Oke, sekian pembelajaran dari kita. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk teman-teman semua selalu belajar di rumah dan selalu mengenal bumi kita dengan saksama ya. Oke.